Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Cak Don, tukang membaca, tukang pembaca, tukang moco ya, tukang moco dari sahabat saya yang punya pengalaman sahabat saya. Ini ceritanya kita meneruskan pembacaan buku Imam Mahdi, karya Maha Pemberi Ilmu. Alah. Bagi sahabat-sahabat yang ada di luar sana, kalau kepingin lebih banyak paham bagaimana proses ini terjadi, bisa ngobrol di sini, bisa tanya-tanya di sini boleh, tapi saya hanya tukang membaca aja. Dan ini buku lanjutan tentang Imam Mahdi dengan judul Proses Pemberi Julukan Imam Mahdi. Kok mesti langsung gatel ya? Berarti akeh sing ngenteni. Iya, nganu dikei apa jenenge? Ngene sih. Kan apa ini? Busik. Busik pencerah. Ya. Busik. Oke. Aku menunggu. Aku menunggu ini siapa? Maha Pemberi Ilmu. Siapa saja di antara seluruh ciptaan yang nantinya akan aku catat. Aku akan persiapkan tentang hal itu. Setelah itu ciptaan merespon. Alam semesta terjadi banyak pergerakan. Akhirnya semua menjadi seorang penganalisa. Pada fase ini memang dipermudahkannya para ciptaan membuat analisa. Jalan pola pikir ciptaan terbuka dengan luas saat aku berikan nurku, itu ku besar. Di antara banyaknya ciptaan yang berbeda-beda jenis, didapatkan hasil bahwa nurku yang murni dapat diterima dengan jumlah 3% dari seluruh yang mengisi seluruh alam semesta ini. Angka yang sangat kecil, tapi menjadi berharga untukku. Asik kan? Jadi si pemberi ilmu memberikan nurnya, itu nur yang murni 3% di alam semesta. Ingat, penduduk alam semesta yang mulai saplang satujo atau dunia-dunia yang lain, dunia hewan, tumbuhan, jin, manusia atau unsur-unsur alam, itu cuma 3%. Sekarang berapa bilion penduduk alam semesta ini? 3%, makanya ini sudah dianggap Berharga. Sudah dianggap berharga. Angka yang sangat kecil tapi menjadi berharga untukku. 3% ini sebenarnya yang mendapatkan itu apakah akan mendapatkan julukan sebagai seorang Imam Mahdi? Wow alam bisawab. Tapi kok takon aja, nanti kita tanya. Sebenarnya di kitabnya yang Maha Suci sebenarnya sudah dijelaskan, dan ini sebenarnya harusnya membaca dari buku yang Maha Suci dulu tentang Imam Mahdi. Oke, saya teruskan pembacaannya. Kadang-kadang orang-orang kan lebih banyak keping verbalnya daripada gacorannya dewe ya. Iya. Jadi kepingin menganalisa sendiri, ya udah kita baca aja. Kasihan yang kepingin tahu verbalnya ini. Oke, dengan aturan yang semula aku berikan, aku akan mencatat mereka sebagai tanda diterimanya cahaya penyempurna ilmu kepada ciptaan. Mereka terterangi dan secara langsung akan dijadikan Tuhan Maha Pemberi Ilmu
sebagai ciptaan yang murni. Murni di sini berbeda dengan suci. Murni membuat ciptaan dapat menyerap ilmu dengan utuh, kemudian menyampaikannya seperti halnya yang terjadi pada percobaan ketiga. Itu bisa dilihat percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3 di konten sebelumnya, biar bisa memahami ini ya. Sedangkan yang tidak mendapatkan cahaya tersebut maka akan diberi kesempatan hingga mereka semua dapat menjadi ciptaan yang murni juga. Suci adalah hal yang dapat diambil dari kemurnian. Di dalam kesucian diberikan kemudahan untuk membersihkan alam. Sedangkan kemurnian Tuhan lebih banyak masuk pada penerima dan penyampai ilmu. Apakah kalian yang mendapatkan 3% dari Tuhan pemberi ilmu, maka kalian akan menjadi Imam Mahdi di sana. Oke, saya bacakan aja. Tapi jangan ngantuk loh ya. Perbedaannya Mas. Oke. Tadi kan disebutkan semua ciptaan akan menerima kesempurnaan ilmu ya. Iya. Jika dia mau berusaha ya. Ya, dia ketemu orang yang mendapatkan 3%. Yang 3% ilmu, penyempurna ilmu dari Tuhan itu, maka dia akan menjadi orang murni juga. Karena dia mendapatkan ilmu-ilmu murni. Kalau dia terus berusaha untuk memahami tentang ilmu-ilmu Tuhan. Oke, ciptaan yang tercatat sebanyak 3%, kemudian mereka menjaga cahaya penyempurna ilmu. Kan sebelumnya orang dapat ilmu, baru untuk dia menjadi seorang Imam Mahdi, dia harus mendapatkan cahaya penyempurna ilmu ini. Mereka setiap hari akan didatangi oleh para petugasku yang terpilih. Dalam kurung, petugas yang terbenahi. Petugasku ini adalah aplikasiku. Ku besar ya. Petugas ini adalah aplikasiku juga. Setelah aku dievaluasi oleh wali zat. Ini ada satu informasi tentang wali zat. Kalian sudah ketemu Tuhan, maka kalian akan tahu bagaimana wali zat itu di mata Tuhan. Nah, ini tambahan informasi untuk sahabat-sahabatku ya. Soalnya Tuhan aja ini dievaluasi oleh wali zat. Wali zat itu sosoknya bagaimana? Enggak perlu saya jelaskan di sini sosok wali zat itu kayak apa. Oke, saya teruskan. Para petugasku jadi terbenahi, maka akan memudahkan ciptaanku yang sebanyak 3% itu untuk lebih memurnikan dirinya menjadi raga atau ciptaan sejati. Mereka itulah ciptaan yang terbimbing oleh para jalil juga. Tentang jalil, tanya kepada Tuhan. Rata-rata orang yang berjumlah 3% ini adalah mereka yang mempunyai tugas penting dari jalil untuk menyelamatkan bumi. Kayaknya sosok jalil ini perlu dipelajari oleh sahabat-sahabatku di sana yang sudah mengalami pengalaman rohani, tanya kepada Tuhan. Ya, sepengetahuan saya, jalil itu dulu ya sosok dirinya Tuhan, tapi belahan dari Tuhan dan menjadi temannya Tuhan. Itu nanti ada season yang lain, mungkin ada pembahasan tentang jalil. Siapakah jalil itu? Nah, itu nanti mungkin ada pembahasan yang lain, tidak di pembahasan di Imam Mahdi, sahabatku. Ya, oke, saya teruskan. Di antara 3% itu ada yang mempunyai pengikut dan ada yang tidak mempunyai pengikut. Berarti ada Imam Mahdi yang mempunyai pengikut dan ada yang tidak punya pengikut. Karena dia sendiri tidak menyadari bahwa dirinya adalah seorang Imam Mahdi. Tapi semua orang yang aku catat, A besar, Tuhan, pemberi ilmu,
mereka seakan-akan mendapat banyak penjelas tentang aku. Aku wajibkan pula bagi mereka setidak-tidaknya terhubung dengan para petugasku dan lebih utamanya terhubung denganku. Jadi mereka yang mendapatkan 3% ini akan terhubung dengan petugasnya Tuhan, Maha Pemberi ilmu, dan akan terhubung dengan Tuhan itu sendiri. Di antara 3% itu juga ada yang telah berjumpa denganku, dan ada pula yang belum berjumpa. Jadi ada 3% itu, ada yang sudah berjumpa dengan Maha Pemberi ilmu, ada yang belum. Tetapi mereka semua adalah orang-orang yang berusaha mengenaliku sehingga aku menjadi pelindungnya, penjaga cahayaku juga. Sahabat-sahabat, ya entah apa kalian juga Imam Mahdi, nggak tahu juga sih. Imam Mahdi ada di luar sana kali ya. Bagi yang menjadi Imam Mahdi di sana, kalian telah akan dilindungi oleh Sang Pemberi ilmu, dan kamu termasuk penjaga cahaya ilmu Tuhan. Kalau kalian termasuk salah satu dari Imam Mahdi tersebut, ya. Di luar sana ini suka kepingin terus pembacaannya ini. Penasaran. Iya. Iya. Mencoba mengenalku tadi. Iya. Reka-reka ini. Iya. Kalau yang kita jelaskan nanti bahaya, nanti juga salah penjelasan. Betul. Biar mereka juga yang mencoba menganalisa sendiri. Ada sahabat saya, ya modelnya begini. Sahabat saya. Asik. Kita ketemu yang sahabat-sahabat seperti ini kan asik. Nah, dia pakai jubah. Kamu ya, Oh, nggak punya. Rahasia ya. Ya, lucu aja kalau kamu pakai jubah. Ya. Kamu mulai ayu deh mulai. Oke, saya teruskan. Pertemuan Imam Mahdi.